Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rumusan masalah dan telaah literatur. Kami kelompok 2 yang beranggotakan dengan Rahma Elma Azalia dengan NPM 2001010159 dan teman saya Anita Yefti Arumsari dengan NPM 2001010004. Nah, di sini rumusan masalah. Nah, apa sih rumusan masalah? Jadi, rumusan masalah itu sendiri adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Biasanya bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan peneliti menurut tingkat eksplanasinya. Nah, ada 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Nah, di sini rumusan masalah deskriptif itu merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih. Jadi, dalam peneliti ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Yang kedua ada rumusan masalah komparatif. Nah, di sini komparatif itu adalah rumusan masalah peneliti yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Selanjutnya ada rumusan masalah asosiatif. Nah, di sini rumusan masalah asosiatif itu adalah suatu rumusan masalah peneliti yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Biasanya terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif resiprokal atau biasa disebut sebagai timbal balik. Selanjutnya ada proses penelitian. Nah, di sini proses penelitian itu adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Nah, di sini ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan peneliti, dan tahap laporan penelitian. Adapun proses penelitian itu pun sendiri terdapat beberapa komponen, yaitu rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada sumber masalah. Nah, di sini sumber masalah itu dapat ditentukan melalui 5 cara, yaitu observasi, dedukasi dari teori, dan keputusan masalah sosial dan situasi praktis pengalaman pribadi. Di sini sumber masalah itu pun sendiri adalah mempunyai artian, yaitu penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Jadi memang benar-benar pure itu terjadi dalam situasi saat ini, baik dari teori dengan praktek atau aturan dengan pelaksanaan, bisa dengan rencana dengan pelaksanaan. Itu. Dan di sini sumber teori itu sumber masalah itu dapat disimpulkan menjadi 3. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, dan ada pengaduan serta ada kompetisi. Nah, selanjutnya ada menemukan masalah. Nah, di sini menemukan masalah itu pada dasarnya setiap orang itu memiliki masalah, ya. Bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain. Jadi, seperti telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, bila masalah
masalah dalam penelitian itu telah ditemukan, maka pekerjaan penelitian itu telah selesai 50%. Dengan demikian, pekerjaan menemukan masalah itu benar-benar merupakan 50%-nya dari pembuatan laporan-laporan atau pembuatan kegiatan penelitian. Nah, untuk menemukan masalah itu dapat dilakukan dengan cara 2 pendekatan, yaitu pendekatan formal dan pendekatan informal. Adapun pendekatan formal itu sendiri ada 6, yaitu pendekatan analogi, pendekatan renovasi, pendekatan dialektikal, pendekatan morfologi, dan pendekatan dekomposisi serta pendekatan agregasi. Nah, di sini pendekatan analogi itu pun sendiri merupakan penemuan masalah dengan cara mengadaptasi masalah dari satu pengetahuan dan menerapkannya ke bidang pengetahuan baru dari sisi peneliti, dengan adanya persyaratan bahwa kedua bidang tersebut harus memiliki kesesuaian dalam hal-hal yang penting. Selanjutnya ada renovasi. Nah, di sini renovasi merupakan sebuah metode menemukan masalah peneliti, yakni dengan cara mengganti, mengurangi, atau menambahkan suatu unsur baru untuk meningkatkan kebenaran suatu teori. Yang selanjutnya ada dialektikal. Nah, di sini dialektikal adalah bentahan terhadap suatu teori tertentu. Cara penemuan masalah dengan ekstrapolasi, dengan membuat tren suatu teori atau tren masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya ada morfologi, merupakan pengujian kemungkinan kombinasi yang terkandung dalam sebuah permasalahan yang kompleks. Dekomposisi adalah cara penjabaran suatu permasalahan ke dalam komponen-komponennya, dan agregasi kebalikannya dekomposisi. Nah, di sini peneliti dapat mengambil hasil-hasil penelitian atau teori dari beberapa bidang atau beberapa peneliti yang mengumpulkannya untuk membuat suatu permasalahan yang lebih rumit atau lebih kompleks. Yang selanjutnya adalah pendekatan non-formal. Nah, di sini pendekatan non-formal itu adalah konjektur. Nah, apa sih konjektur? Jadi konjektur itu adalah permasalahan yang ditemukan dengan naluri atau fakta apresiasi individu terhadap lingkungannya. Dan biasanya itu tanpa dasar-dasar yang jelas. Jadi masih gantung dengan adanya teori itu. Maksudnya dalam penelitian itu keberadaannya itu masih belum benar-benar bisa dibuktikan. Nah, pendekatan ini bisa dilakukan oleh orang yang memiliki intuisi dan kepekaan terhadap fenomena peneliti. Nah, bila kemudian dasar-dasar atau latar belakang permasalahan dapat dijelaskan, maka peneliti dapat diteruskan secara alamiah. Yang kedua adalah fenomenologi. Nah, di sini fenomenologi itu beda dengan konjektur. Fenomenologi itu menemukan permasalahan-permasalahan baru yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang dapat diamati. Biasanya pendekatan ini itu paling umum dilakukan oleh peneliti pemula seperti mahasiswa yang sedang menempuh skripsi. Yang ketiga ada konsensus. Nah, di sini konsensus itu biasanya penemu permasalahan dari hasil kesepakatan. Misalnya, kesepakatan para ahli dalam suatu bidang yang sama. Selanjutnya ada pengalaman. Nah, pengalaman itu juga merupakan sumber masalah yang dapat dijadikan kajian peneliti, baik pengalaman yang gagal maupun pengalaman yang sukses di masa lalu. Selanjutnya ada ciri-ciri masalah yang baik. Nah, jadi dalam penelitian itu memang harus disertai dengan ciri-ciri masalah yang baik.
Nah, pemilihan atau penempatan masalah yang dikatakan baik dalam penelitian itu perlu menjadi pertimbangan peneliti. Jadi memang benar-benar penting masalah dapat dikatakan baik itu jika memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama konsep kontribusi. Nah, konsep kontribusi itu pun sendiri adalah salah satu ciri masalah yang baik yang dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek, antara lain kontribusi dalam pengembangan teori baru, perbaikan metode, atau bisa dengan kontribusi manfaat dan implikasi aplikatif. Nah, yang kedua ada orisinalitas, bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain. Jadi bukan suatu pengulangan baik dengan masalah yang diteliti, kerangka konsep atau pendekatan. Yang ketiga pernyataan permasalahan. Nah, di sini pernyataan permasalahan itu bisa digunakan pernyataan pernyataan masalah di sini bisa digunakan sebagai pernyataan penelitian, gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena terukur. Nah, yang terakhir adalah aspek kelayakan atau visibility. Nah, di sini aspek kelayakan itu pun sendiri terdapat 4 yang perlu dilakukan, yaitu dapat dipertanggungjawabkan tidak. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, nah itu bisa menjadikan masalah yang baik. Yang kedua, pertimbangan waktu dan biaya. Yang ketiga, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta yang terakhir itu ada daya dukung, fasilitas, dan sumber daya lain. Nah, untuk yang selanjutnya, rumusan masalah itu harus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, masalah itu harus fleksibel. Fleksibel di sini artinya bahwa masalah tersebut itu harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Yang kedua, masalah itu harus jelas, di mana semua orang itu memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, masalah harus signifikan. Maksudnya di sini bahwa jawaban atas masalah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Yang ketiga, yang terakhir bahwa masalah itu bersifat etis, artinya tidak berkenaan dengan hal-hal etika, moral, nilai-nilai keyakinan, dan agama. Untuk yang selanjutnya, pentingnya perumusan masalah. Perumusan masalah itu tentunya sangat penting, sehingga kita harus menentukan langkah-langkahnya dengan tepat. Untuk cara pertama atau langkah awal yang harus kita lakukan itu bisa dengan cara mengembangkan kerangka konsep. Kemudian kita konseptualisasi dan operasionalisasi, kemudian kita desain penelitiannya. Yang kedua kita lakukan dengan prediksi keberhasilan penelitian. Setelah itu kita memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian. Dan yang terakhir kita menilai orisinalitas studi dan plagiarismenya. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bisa dikaji dengan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, relevansi. Relevansi maksudnya di sini bahwa sumber tinjauan teori sesuai dengan variabel yang diteliti. Semakin cocok antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan, maka semakin baik studi kepustakaan tersebut. Yang kedua, kelengkapan, yaitu berkenaan dengan banyaknya kepustakaan yang dibaca. Makin banyak kepustakaan yang dibaca atau dikemukakan, berarti makin lengkap kepustakaan, makin baik juga studi kepustakaannya. Yang ketiga ada kemutakhiran, yaitu sumber yang dipakai acuan hendaknya terbaru dan mempunyai kualifikasi yang memadai. Beberapa pendapat mengatakan biasanya dari terbitan 10 tahun terakhir untuk buku teks dan 1 tahun untuk jurnal, kecuali penelitian historis. Untuk sumber pustaka itu sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu sumber bacaan umum. Kita bisa mencarinya melalui ensiklopedia dengan teks, monograf, dan leaflet.
Yang kedua, dari sumber bacaan khusus. Kita bisa mencarinya dari buku, jurnal, laporan periodik, buletin penelitian, annual review, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lain. Selanjutnya tentang kajian teoritis. Kajian teoritis itu sendiri merupakan ilmu yang mengajarkan tentang teori atau pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan. Kajian teoritis itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada konsep, di mana konsep ini merupakan sejumlah pengertian atau karakteristik yang diaktifkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Yang kedua, konstruk, jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstrak yang lebih tinggi daripada konsep dan diciptakan untuk teori tertentu. Sedangkan yang ketiga, variabel. Variabel ini merupakan suatu yang dapat membedakan atau mengubah nilainya. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sangat penting dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian. Kegunaannya itu untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, seseorang akan dengan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan di atas bahwa untuk membuat laporan penelitian yang baik dan benar dan sesuai kaidah metode penelitian dengan mengikuti pedoman dalam menyusun laporan penelitian, itu bisa kita mulai dari mengumpulkan data berupa pertanyaan yang digunakan, kemudian melakukan penelitian di lapangan untuk memulai proses penelitian, mengetahui sumber masalah dan menemukan masalah yang ada di lapangan, kemudian menyusun daftar tinjauan pustaka yang sesuai dan up to date dengan masalah yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu mencari sumber pustaka yang berguna untuk menambah informasi dalam menyusun laporan penelitian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.